Assalamualaikum, sahabat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Sholawat dari kita semua semoga menjadi keberkahan yang melimpah. Dan terima kasih banyak untuk sahabat yang sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga hidup sahabat semua selalu dilimpahi rahmat, keberkahan, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, kami akan membagikan kisah penuh makna tentang seorang wanita muda yang menjalani perjalanan hidup tak terduga, penuh perjuangan, cinta, dan keajaiban. Siapakah dia? Dan bagaimana takdirnya berubah begitu dramatis? Jangan kemana-mana, sahabat, simak kisahnya sampai akhir. Selamat menyaksikan. Langit sore di Dubai berwarna oranye keemasan, membingkai gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh. Dina berdiri di sudut dapur rumah besar itu, memandangi jendela yang memantulkan bayangan dirinya. Ia merasa seperti bayang-bayang yang terperangkap dalam rutinitas tak berujung. 3 tahun bekerja di rumah megah milik Syekh Abbas, ia tak pernah membayangkan kehidupannya berubah seperti ini, terperangkap antara impian sederhana dan kenyataan yang menghimpit jiwa. Setiap pagi, Dina bangun lebih awal dari siapapun di rumah itu. Dengan langkah ringan, ia membersihkan lorong-lorong marmer dingin yang terasa asing baginya. Meski mewah, rumah itu sering terasa sunyi dan dingin, seolah kemewahan hanya menjadi selimut yang menutupi kesepian penghuninya. Syekh Abbas, pria tua yang menjadi majikannya, jarang terlihat. Kehadirannya lebih seperti mitos, hanya terdengar dari suara langkah beratnya di lorong atau obrolan pelayan lainnya tentang ketegasan dan kekayaannya. Namun, sore itu berbeda. Suara langkah berat yang biasa terdengar seperti gema di lantai marmer kini berhenti di belakang Dina. Dina, suara bariton Syekh Abbas menggetarkan udara. Dina memutar tubuhnya dengan gugup, menundukkan pandangan seperti biasa. Saya ingin bicara. Syekh Abbas jarang berbicara langsung padanya, apalagi dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Dina mengangguk pelan, mengikuti langkah pria itu ke ruang kerjanya yang luas. Ruangan itu penuh dengan buku-buku tebal berbahasa Arab dan Inggris, serta aroma kayu cendana yang khas. Saat ia berdiri di depan meja besar, Dina merasa kecil, seperti seorang anak yang dimarahi gurunya. Dina, sudah 3 tahun kamu bekerja di rumah ini. Saya melihat bagaimana kamu bekerja keras dan menjaga kejujuran, kata Syekh Abbas sambil menatapnya lekat. Dina merasa detak jantungnya semakin kencang. Saya ingin tahu, apakah kamu bahagia di sini? Pertanyaan itu menusuknya. Bahagia? Apa itu bahagia? Dina bekerja tanpa keluh, tetapi ia tahu hatinya sering dihinggapi rasa sepi dan rindu pada kampung halaman. Dengan suara gemetar, ia menjawab, saya bersyukur atas pekerjaan ini, Tuan. Tapi, kalimatnya terhenti, rasa takut merayap di tenggorokannya. Kadang saya merindukan rumah. Syekh Abbas menghela napas panjang, menatap keluar jendela yang memandang kota penuh cahaya. Aku juga merindukan sesuatu, Dina. Tapi bukan rumah. Aku merindukan rasa damai yang hilang bertahun-tahun lalu. Pria itu berbicara dengan nada yang sulit dipahami, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Dina merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik percakapan ini, sesuatu yang tak pernah ia duga akan mengubah seluruh hidupnya. Saat Syekh Abbas kembali menatapnya, ada sesuatu di matanya yang berbeda, seolah kehangatan yang lama terkubur muncul ke permukaan. Dina, aku ingin membicarakan sesuatu yang mungkin terdengar tak masuk akal. Tapi aku mohon, dengarkan aku. Dina menahan napas, tak tahu bahwa percakapan ini adalah awal dari takdir yang tak pernah ia bayangkan. Dina merasa seluruh tubuhnya kaku seperti patung. Kata-kata Syekh Abbas tadi terus terngiang di pikirannya, membuat hatinya berdebar tak keruan. Apa yang sebenarnya ingin pria itu sampaikan? Ia mencoba menenangkan diri sambil melanjutkan tugasnya membersihkan ruang tamu,
tetapi pikirannya tak bisa lepas dari percakapan di ruang kerja tadi. Hari berlalu dengan suasana yang aneh. Syekh Abbas, yang biasanya lebih sering menyendiri di ruangannya, kini terlihat lebih sering melangkah keluar. Kadang ia hanya duduk di taman memandangi bunga mawar yang mekar, kadang ia memanggil Dina untuk sekadar menanyakan kabar. Hal ini membuat Dina semakin bingung. Apa yang pria itu pikirkan? Hingga suatu malam, ketika bulan bersinar terang di langit Dubai, Dina dipanggil kembali ke ruang kerja Syekh Abbas. Kali ini, Dina merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Ruangan itu tampak sama seperti sebelumnya, penuh buku dan aroma kayu cendana, tetapi ada atmosfer berbeda yang menyelimuti. Syekh Abbas berdiri di dekat jendela besar, memandang keluar dengan ekspresi serius. "Duduklah, Dina," katanya tanpa menoleh. Dina mengangguk pelan dan duduk di kursi di hadapannya. Hatinya penuh dengan kecemasan, tetapi ia tahu ia harus tetap tenang. Setelah beberapa saat hening, Syekh Abbas akhirnya berbicara. "Aku telah lama hidup dalam kesepian, Dina," katanya dengan suara berat. "Kekayaan yang kumiliki tidak pernah bisa menggantikan kehilangan yang kurasakan sejak istriku pergi. Tapi, ketika aku melihatmu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kehangatan di rumah ini yang sudah lama hilang." Dina terkejut. Ia tidak tahu harus berkata apa. Pernyataan itu terdengar seperti pujian, tetapi juga membawa beban besar yang tak ia pahami sepenuhnya. Syekh Abbas menoleh. Matanya menatap Dina dengan tajam tetapi lembut. "Aku tahu ini mungkin sulit bagimu untuk menerima, tetapi aku ingin kau mendengarkan niatku dengan hati yang tulus," katanya. "Dina, aku ingin menikahimu." Kata-kata itu jatuh seperti petir di telinga Dina. Ia tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Ia menatap Syekh Abbas dengan mata membelalak, mulutnya terbuka tetapi tak ada suara yang keluar. "Tuan, apa maksud Anda?" Ia akhirnya berhasil berkata dengan suara gemetar. "Aku tidak main-main, Dina," kata Syekh Abbas, suaranya tegas tetapi tidak memaksa. "Aku tahu kita berbeda dalam banyak hal, usia, latar belakang, dan segalanya. Tapi aku percaya kau adalah orang yang dapat membawa kedamaian ke dalam hidupku. Dan aku ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untukmu, kehidupan yang layak kau dapatkan." Dina merasa pikirannya berputar. Bagaimana mungkin pria seperti Syekh Abbas, seorang yang kaya raya dan terpandang, ingin menikahi dirinya, seorang wanita biasa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga? Ia mencoba mencari alasan untuk menolak, tetapi tatapan Syekh Abbas membuatnya merasa kecil. Ada ketulusan di mata pria itu, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Namun, rasa takut merayap di hatinya. "Tuan, saya tidak tahu apakah saya mampu menjalani ini," katanya dengan suara pelan. "Saya hanya wanita biasa. Apa kata orang nanti? Mereka akan berpikir saya hanya ingin mengambil keuntungan dari Anda." Syekh Abbas menghela napas panjang, lalu berkata, "Ya, aku tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan, Dina. Yang penting adalah apa yang kita rasakan dan bagaimana kita menjalani hidup ini. Aku tahu ini sulit, tetapi aku yakin kau akan membuat keputusan yang benar." Hening menyelimuti ruangan itu. Dina menunduk, mencoba memahami perasaan dan pikirannya sendiri. Pernikahan? Dengan Syekh Abbas? Ia tahu ini bukan hanya soal cinta atau uang, tetapi tentang mengambil keputusan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Dina pulang ke kamar kecilnya dengan hati yang penuh keraguan. Sementara Syekh Abbas tetap berdiri di dekat jendela, memandang ke bulan seakan berharap pada takdir yang akan datang. Pernikahan Dina dan Syekh Abbas berlangsung sederhana namun penuh kehangatan. Hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa sahabat Syekh Abbas, acara itu terasa seperti dongeng bagi Dina. Namun, di balik kebahagiaan yang terpancar di wajahnya, Dina masih menyimpan keraguan dan kecemasan. Ia tahu bahwa pernikahan ini bukan hanya tentang hidup bersama seorang pria kaya raya,
tetapi tentang menerima tanggung jawab besar yang menyertainya. Malam itu, setelah para tamu pulang dan rumah kembali sunyi, Dina duduk di kamar barunya. Kamar itu jauh lebih besar dan megah dibandingkan ruang kecil yang selama ini menjadi tempat tidurnya. Dindingnya dihiasi dengan ornamen emas, lampu gantung kristal berkilauan di atas kepala, dan tempat tidur besar yang tampak seperti tahta. Dina memandangi dirinya di cermin, mengenakan gaun malam yang diberikan Syekh Abbas. Ia merasa seperti orang asing di dunia ini, seolah sedang memainkan peran dalam hidup orang lain. Ketukan di pintu memecah lamunannya. Dina bergegas membuka pintu, dan di sana berdiri Syekh Abbas. Pria itu tampak berbeda malam ini, lebih santai, tetapi masih membawa aura wibawa yang selalu menyertainya. "Boleh aku masuk?" ditanyanya dengan senyum tipis. Dina hanya mengangguk, memberi jalan untuk pria itu. Syekh Abbas duduk di kursi dekat jendela, sementara Dina tetap berdiri, merasa gugup. "Duduklah, Dina," katanya sambil menunjuk kursi di depannya. Dina menurut, menundukkan pandangannya untuk menghindari tatapan Syekh Abbas yang tajam. "Aku tahu ini semua terasa cepat bagimu," kata Syekh Abbas, memulai pembicaraan. "Dan aku tahu kau mungkin merasa canggung malam ini. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak akan memaksakan apapun. Pernikahan ini bukan tentang memenjarakanmu, tetapi tentang membebaskanmu dari kehidupan yang penuh perjuangan." Dina merasa air mata menggenang di matanya. Ada kehangatan dalam kata-kata pria itu yang membuat hatinya tersentuh. "Terima kasih, Tuan," katanya dengan suara pelan. "Saya hanya takut tidak bisa menjadi istri yang layak untuk Anda." Syekh Abbas tersenyum, sebuah senyuman yang jarang terlihat. "Dina, kau tidak perlu menjadi siapapun selain dirimu sendiri. Itu sudah lebih dari cukup untukku." Percakapan mereka terhenti sejenak. Dina merasa gugup, tetapi juga sedikit lebih tenang. Syekh Abbas bangkit dari kursinya dan berjalan mendekat, lalu meletakkan tangan di bahu Dina dengan lembut. "Istirahatlah, Dina. Malam ini adalah awal dari kehidupan baru kita. Aku ingin kita menjalani ini dengan penuh kepercayaan dan penghormatan." Dina mengangguk, dan Syekh Abbas meninggalkan kamar itu, membiarkan Dina sendiri dengan pikirannya. Namun, meskipun malam pertama mereka tidak berjalan seperti yang ia bayangkan, Dina merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dihargai dan dilihat sebagai seorang individu, bukan sekadar pekerja. Beberapa minggu berlalu setelah malam itu, dan kehidupan baru Dina sebagai istri Syekh Abbas mulai berjalan. Namun, perubahan besar datang ketika Dina mulai merasa tubuhnya berbeda. Mual di pagi hari, rasa lelah yang tak biasa, dan nafsu makan yang berubah drastis membuatnya khawatir. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap ini hanya efek dari stres dan adaptasi dengan kehidupan barunya. Tetapi suatu pagi, saat ia hampir pingsan di dapur, pelayan rumah lainnya mendesaknya untuk memeriksakan diri ke dokter. Dina awalnya ragu, tetapi akhirnya setuju setelah Syekh Abbas sendiri mengkhawatirkan kondisinya. Hasil pemeriksaan membuat dunia Dina berputar. Dokter memberitahunya bahwa ia hamil. Dina tak bisa berkata-kata. Air matanya mengalir, campuran antara kebahagiaan, ketakutan, dan keterkejutan. "Hamil?" bisiknya, seolah tak percaya. Berita ini sampai ke telinga Syekh Abbas dengan cepat. Pria tua itu, yang selama ini dikenal tegar dan tenang, terlihat emosional untuk pertama kalinya. "Ini adalah anugerah, Dina," katanya sambil memegang tangan istrinya. "Aku tidak pernah menyangka akan memiliki keturunan lagi di usia ini. Kau telah membawa kebahagiaan yang tak pernah kubayangkan." Namun, di balik kebahagiaan itu, Dina merasa ada badai yang mendekat. Ia tahu bahwa berita ini akan memicu berbagai reaksi dari orang-orang di sekitar mereka, keluarga besar Syekh Abbas, lingkungan mereka, bahkan masyarakat luas. Dan ia harus bersiap menghadapi semua itu,
demi melindungi keluarga kecil yang baru saja ia bangun. Kabar kehamilan Dina menyebar cepat seperti api yang tak terkendali. Dalam waktu singkat, desas-desus mulai terdengar dari sudut-sudut rumah besar itu hingga ke telinga keluarga besar Syekh Abbas. Dina mencoba menikmati kebahagiaannya dalam diam, tetapi ia tak dapat menghindari bisikan-bisikan tajam dan tatapan sinis dari mereka yang meragukan ketulusannya. Seminggu setelah kabar itu merebak, Dina diundang untuk menghadiri makan malam keluarga besar Syekh Abbas di sebuah villa mewah di luar kota Dubai. Dina tahu ini bukan sekadar pertemuan biasa. Dari bisikan pelayan rumah, ia mendengar bahwa anak-anak Syekh Abbas dari pernikahannya yang terdahulu, terutama putra sulungnya, Karim, merasa tidak senang dengan pernikahan mereka. Dina merasa cemas sepanjang perjalanan, meskipun Syekh Abbas meyakinkannya bahwa ia akan melindunginya. Ketika mereka tiba, suasana makan malam itu terasa tegang. Karim, pria berusia 40-an dengan penampilan angkuh dan tatapan tajam, langsung menunjukkan ketidaksetujuannya. "Ayah, ini semua sangat tergesa-gesa," katanya sambil melirik Dina dengan sinis. "Apakah kau yakin wanita ini benar-benar tulus? Dia bisa saja hanya mengincar harta." Dina mencoba menahan air matanya. Syekh Abbas, yang biasanya tenang, langsung menunjukkan ketegasannya. "Cukup, Karim," katanya dengan suara rendah tetapi penuh otoritas. "Dina adalah istriku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan kau, merendahkannya." Namun, Karim tidak menyerah. "Ayah, kau tidak bisa menyangkal bahwa ini terlihat mencurigakan. Bagaimana mungkin dia hamil begitu cepat setelah menikah? Bukankah ini terlalu kebetulan?" kata Karim dengan nada menyindir, membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Dina merasakan hatinya seperti ditusuk. Ia ingin membela diri, tetapi kata-kata Karim terlalu menusuk untuk ia tanggapi. Ia hanya menunduk, menggenggam erat tangannya di bawah meja. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa, Syekh Abbas berdiri. "Aku tidak peduli dengan opini kalian," katanya dengan nada yang lebih tinggi dari biasanya. "Anak ini adalah anugerah dari Tuhan, dan aku akan memastikan bahwa mereka, Dina dan bayinya, tidak kekurangan apapun." Setelah makan malam itu, Dina merasa seolah berada di tengah badai. Ia tahu bahwa hubungan mereka dengan keluarga besar Syekh Abbas semakin renggang. Setiap langkah yang ia ambil kini terasa seperti dipantau dan dinilai. Bahkan, ia mulai mendengar desas-desus bahwa Karim berencana untuk menggugat hak waris, mengklaim bahwa Dina sedang memanipulasi ayahnya demi kekayaan keluarga. Suatu malam, saat Dina duduk di kamar sambil mengusap perutnya yang mulai membesar, Syekh Abbas masuk. "Jangan khawatir, Dina," katanya sambil duduk di sampingnya. "Aku sudah terlalu tua untuk peduli pada apa yang orang lain pikirkan. Kau adalah istriku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengusikmu." Namun, Dina tahu bahwa ini lebih besar dari dirinya sendiri. Ia tidak hanya melindungi dirinya, tetapi juga anak yang sedang ia kandung. Dina mulai merasa bahwa ia harus kuat, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk bayi yang sedang bertumbuh di dalam dirinya. Ia harus menunjukkan pada semua orang bahwa cintanya kepada Syekh Abbas bukanlah tentang uang atau status, melainkan tentang rasa syukur atas kesempatan hidup yang baru. Ketika Dina menatap keluar jendela malam itu, ia melihat pantulan bulan yang bulat sempurna. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menghadapi semua rintangan ini dengan hati yang kuat. Karena bagi Dina, kebahagiaan sejati bukan hanya tentang apa yang ia terima, tetapi tentang apa yang ia perjuangkan. 3 bulan berlalu sejak malam yang penuh ketegangan di villa keluarga Syekh Abbas. Dina kini berada di bulan ke-7 kehamilannya, dan meskipun fisiknya semakin lemah, tekadnya semakin kuat. Ia telah memutuskan untuk tidak lagi membiarkan rasa takut menguasainya. Namun, badai yang telah diramalkan akhirnya benar-benar tiba. Karim menggugat hak waris secara resmi, mengklaim bahwa Dina hanya memanfaatkan kondisi kesehatan ayahnya untuk menguasai harta keluarga. Gugatan itu menjadi berita besar di Dubai,
mengundang perhatian publik dan menciptakan gelombang besar dalam kehidupan Dina dan Syekh Abbas. Setiap pagi, Dina bangun dengan pikiran yang penuh kecemasan. Media lokal mengekspos kehidupan pribadi mereka tanpa ampun. Komentar-komentar jahat yang menuduhnya sebagai wanita materialistis menghiasi halaman-halaman surat kabar. Dina merasa sendirian di dunia yang tampaknya tidak adil terhadapnya. Hanya Syekh Abbas yang tetap menjadi pelindungnya, memastikan bahwa istrinya tidak patah semangat. Namun, serangan Karim tidak hanya berhenti di pengadilan. Suatu malam, saat Dina sedang tidur di kamarnya, suara keras dari luar rumah membangunkannya. Ia keluar untuk melihat bahwa sebuah mobil telah berhenti di depan gerbang, dan sekelompok pria berseragam mewah keluar dengan dokumen di tangan. Dina melihat dari jendela, dan matanya membelalak ketika ia mengenali Karim di antara mereka. "Kami datang untuk meninjau aset ayah saya," katanya dengan nada dingin kepada petugas keamanan rumah. Dina panik. Ia bergegas mencari Syekh Abbas, yang sedang beristirahat di ruang kerjanya. "Tuan, Karim datang." "Dia membawa petugas," katanya dengan suara gemetar. Syekh Abbas langsung berdiri, kemarahan terpancar di wajahnya. Ia keluar menemui Karim dengan langkah tegas. "Apa yang kau inginkan, Karim?" tanyanya dengan suara yang menggema. "Ini bukan soal keinginan, Ayah," jawab Karim tanpa emosi. "Aku hanya ingin memastikan bahwa hartamu tidak jatuh ke tangan yang salah." Syekh Abbas menatap putranya dengan kecewa. "Kau tidak hanya menghina istriku, tetapi juga menghancurkan kehormatan keluargamu sendiri," katanya dengan nada bergetar. "Keluar dari rumahku sebelum aku benar-benar kehilangan kesabaran." Malam itu menjadi titik balik bagi Dina. Ia menyadari bahwa pertempuran ini bukan hanya miliknya, tetapi juga milik Syekh Abbas. Pria tua itu mempertaruhkan segalanya untuk melindunginya, dan ia tidak bisa lagi membiarkan dirinya larut dalam rasa takut. Keesokan harinya, Dina memutuskan untuk menemui pengacara keluarga dan bersiap menghadapi gugatan di pengadilan. Di hari persidangan, Dina berdiri di ruang sidang yang penuh sesak dengan pengacara, jurnalis, dan keluarga Syekh Abbas. Hatinya berdegup kencang saat ia bersaksi di hadapan hakim. Dengan suara yang tegas, ia menjelaskan bahwa pernikahannya dengan Syekh Abbas bukanlah tentang harta atau ambisi, tetapi tentang cinta dan rasa syukur. "Saya datang ke rumah ini sebagai seorang pekerja, bukan sebagai seorang tamu. Saya tidak pernah membayangkan hidup saya berubah seperti ini," katanya dengan air mata mengalir. "Tetapi saya mencintai suami saya, dan saya berjanji untuk mendukungnya di masa-masa sulit." Kesaksian Dina mengguncang ruang sidang. Bahkan Karim, yang sebelumnya begitu yakin dengan posisinya, terlihat terdiam. Setelah beberapa minggu proses hukum yang melelahkan, hakim akhirnya memutuskan untuk menolak gugatan Karim. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa pernikahan Dina dan Syekh Abbas sah secara hukum, dan tidak ada bukti bahwa Dina berniat memanipulasi keadaan. Kemenangan itu membawa kebahagiaan yang besar, tetapi bukan tanpa konsekuensi. Hubungan dengan keluarga besar Syekh Abbas semakin renggang, dan Karim memilih untuk meninggalkan Dubai. Meskipun begitu, Dina merasa bahwa ini adalah harga yang harus mereka bayar demi melindungi keluarga kecil mereka. Beberapa minggu setelah persidangan, Dina melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Syekh Abbas menamai bayi itu Amir, yang berarti pemimpin dalam bahasa Arab. Kehadiran Amir membawa kebahagiaan yang luar biasa dalam hidup mereka. Saat Dina menggendong bayinya untuk pertama kali, ia merasa bahwa segala perjuangan yang telah ia lalui seolah menemukan maknanya. Dina kini bukan lagi wanita muda yang rapuh dan penuh ketakutan. Ia telah menjadi seseorang yang kuat, seorang istri yang setia, dan seorang ibu yang siap melindungi anaknya dari segala badai kehidupan. Saat ia menatap Syekh Abbas yang tersenyum bangga di sampingnya, Dina tahu bahwa cinta mereka, meski penuh cobaan, adalah anugerah terbesar yang pernah ia terima. Kisah Dina mengajarkan kita bahwa hidup seringkali membawa kejutan yang tak terduga.
Tak peduli seberapa berat ujian yang kita hadapi, keyakinan, ketulusan, dan keberanian untuk bertahan akan selalu memberi kita kekuatan untuk melewati setiap rintangan. Cinta sejati bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang pengorbanan dan perjuangan untuk orang yang kita cintai. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk terus berjuang dengan hati yang penuh harapan, meskipun dunia seakan melawan. Ingat, dalam setiap cobaan pasti ada jalan keluar yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah percaya dan berusaha, karena tak ada yang tidak mungkin baginya.